Oke, saya share screen. Kemarin kita sudah bicarakan tentang bagaimana jika pindah panas transient kita tidak memenuhi sistem LAMP. Ya, kita sudah bicarakan bahwa ada persamaan ya, terpaksa kita menyelesaikan persamaan yang ada, yaitu persamaan ini apa namanya, persamaan suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Saya stop dulu ya. Ada gangguan dikit soalnya. Oke. Oke ya. Mana tadi share screen? Ya, jadi ini ya yang kita sudah bicarakan kemarin pada waktu yang lalu, dan pemecahannya ternyata tidak sederhana. Pemecahannya seperti persamaan 539A ya. 539A ini yang relatif rumit berbentuk series, dan untuk setiap komponen ini koefisiennya ini ada lagi serinya ya. Nah, kemudian ini ada BI lagi eigenvalue-nya ya. Sehingga orang berusaha mencari cara sederhana. Nah, ternyata persamaan 539A ini bisa kita sederhanakan jika taunya, tahu ini atau bilangan Fourier-nya lebih besar ya, lebih besar dari 0,2 ya. Nah, kalau bilangan Fourier-nya lebih besar dari 5,2, maka persamaan 53 ini tadi, persamaan yang ini bisa kita sederhanakan menjadi persamaan 410 ini. Ya. Untuk bidang datar dia jadi seperti ini. Ya. Nah, ini ada A1 E pangkat lambda 1 kuadrat eigenvalue ya. Bilangan Fourier kali bilangan Fourier. Nah, ini yang ininya dikali ini ya, dikali cos. Cosnya tidak ikut di atas ya. Cosnya tidak ikut di atas, cosnya ada di bawah. Lambda 1 XL ya. Nah, kalau X-nya sama dengan L, maka ini jadi 1 ya, artinya di permukaan. Tapi kalau X-nya 0 ya, X-nya 0 artinya di tengah-tengah, maka 0 per L kali lambda 1 ini 0. Jadi cos 0 sama dengan 1 ya. Cos 0 sama dengan 1. Maka persamaan ini hanya tinggal ininya saja. Ini untuk mencari suhu di titik tengah. Demikian juga silinder. Silinder kita sudah bicarakan kemarin, ada bilangan menggunakan bilangan Bessel tipe J. Ya. Dan kemudian bola menggunakan sinus ini ya. Sinus ini ya. Sinus lambda 1 RR0 bagi lambda 1 RR0 ya. Dan ini kalau ada limitnya, mendekati limitnya, mendekati limitnya lambda 1 RR0 mendekati 0, yaitu sama dengan 1. Ya, itu kalau kita belajar di SMA ya. Dan kita sudah kerjakan tugasnya ya. Tugasnya yang lalu. Ya, bisa nggak ngerjakannya? Halo? Firmansyah bisa ngerjakannya? Novia bisa ngerjakannya, Novia?
Kemarin ada tugas kan? Pakai menggunakan rumus ini ya. Bisa? Oke. Ya, oke. Bisa ya. Nah, ini ya. Ini kok ada ini terus. Ya. Dan ini menggunakan tabel 41 ya. Untuk Basel kita pakai apa namanya? Yang dari Excel ya. Saya belum bisa cari lambda satunya ini dari Excel. Ya. Dan untuk Q maksimumnya adalah kita gunakan rumus 416. Nah, ini kemarin sudah ada contoh dan sudah kalian kerjakan ya. Ini gimana kita menggunakannya. Ya. Nah, sekarang orang juga menggunakan, selain menggunakan rumus, ada orang namanya Pak Hessler mengembangkan diagram, menggunakan diagram ya. Nah, diagram ini namanya diagram Hessler. Ini kita perbesar ya. Nah, diagram Hessler ini ya, ini di sumbu kita bisa sama menggunakan itu daripada menggunakan rumus, kita bisa menggunakan ini. Ya. Dulu saya menggunakan diagram ini kita gunakan ya. Dan di buku ini juga dia disuruh kita menggunakan diagram ini ya. Ini yang sumbu vertikalnya ini adalah theta 0, suhu di titik 0. Artinya ini ada ya, ada kalau kita bilang plat gitu ya, bidang datar ya. Nah, bidang datar. Ini ya, ini suhu theta 0 di sumbu horizontalnya ini adalah bilangan Fourier, yaitu alpha T per L kuadrat. Ya. Dan yang sebelah sini, yang garis merah ini adalah bilangan bilangan bio ya. Bilangan bio pangkat min 1 atau 1 per bio yang miring ini. Ya. Jadi misalnya kalau kita ketahui lambda bilangan Fourier-nya berapa, bilangan biotnya berapa, kita bisa cari contoh. Di sini ada 2 ya. Nah, bilangan biotnya 2, kita tarik dari sini. Nggak mau dia. Nggak mau ya, nggak bisa ditulis dia kalau lagi diperbesar 2. Misalnya bilangan 1 per bionya 0,1. Nah, ketemu di sini. Ya, ketemu di sini, kemudian kita tarik ke kiri, dapat 0,02. Jadi theta 0-nya 0,02 ya. Nah, kita masukkan 0,02, tinggal kalikan aja, kali TI kurang ini, tambah ini, kita dapat suhu di titik tengah ya. Nah, ini untuk mencari suhu di titik 0. Untuk mencari suhu di titik lain, ada diagram ini juga, masih ini suhu titik tengah ya. Nah, ini distribusi suhu. Nah, jadi ini ya, oke, terpaksa kita besar. Yang pakai HP agak susah ya, nggak kelihatan besarnya. Ya. Nah, ini ada X per L. Ya, ada X per L. Itu 0,2, 0,4, 0,6. Artinya apa? Kalau dia X-nya di antara permukaan dan titik tengah, artinya X per L-nya 0,5 kan? Ya. Nah, kemudian di sini ada 1 per bio. Nah, yang sumber horizontal 1 per biot. Perhatikan ini skalanya skala logaritmik, skala logaritma ya. Perhatikan nih 0,01 langsung ini 0,1, 1,0, 10 ya, logaritma basis 10 ya. Dan ini adalah tadi X per L. Jadi contohnya ya, contohnya bilangan bionya 1 ya. Suhu permukaan artinya X-nya sama dengan L. Jadi X per L-nya 1, kita tarik ke sini sampai di sini ya. Sampai di situ. Sampai di sana. Kemudian kita tarik dia ke ini 1, ketemu sini, tarik ke sini. Artinya 0,66. Ya, ini 0,6, ini 0,7, jadi 0,66. Nah, tinggal kita masukkan. Ini adalah suhu tadi di 1 ya di permukaan. Jadi 0,66 kali ini kita dapat suhu di permukaan T-nya suhu di
permukaan. Dan yang sebelah kanan ini, ya, ini adalah Q per Qmax. Jadi pindah panas sebenarnya dibagi pindah panas maksimum. Sama ya. Di bawah sini adalah bilangan Biot kuadrat kali Fourier. Ya. Dan yang merah ini adalah bilangan Biot saja. Ya. Perhatikan di sini bilangan Biot di sini tidak menggunakan LC ya. Nah, perhatikan tidak menggunakan LC. Kalau LC hanya berlaku untuk yang lam. Kalau tidak lam, kita tidak laku pakai LC-an ya. Langsung L ya. Nah, ini adalah ini apa namanya? Untuk bidang datar. Nanti kita akan lihatkan contoh yang untuk bidang lainnya ya. Nah, ini ada contoh di contoh soal di buku ya. Ini buku yang baru ya. Sini ada pemanasan plat kuningan dalam oven. Jadi ini saya terjemahkan ya pakai Google Translator. Jadi bahasanya agak ini dikit ya. Tidak sempurna ya. Di fasilitas produksi plat kuningan besar nih besar ya. Tebalnya 4 mili. Panjangnya itu besar ini ya, jadi besar. Yang awalnya suhunya seragam 20 derajat Celcius. Dipanaskan dengan melewatkannya melalui oven. Ya, suhu ovennya diperkirakan tetap 500 derajat Celcius. Ya. Nah, ini suhu luarnya 500 derajat Celcius ya. Plat tetap dalam oven selama 7 menit. Artinya T sama dengan 7 menit atau 420 second atau detik ya. Dengan mengambil kombinasi koefisien, nah hanya H kombinasi 120 ya. Nah, ini tebal, perhatikan tebal ini adalah 2L. Kenapa? Karena pindah panas dari kiri dan dari kanan. Ya, jadi panasnya datang dari permukaan sebelah kiri, sebelah kanan, jadi tebal itu artinya 2L karena yang dilewati panas adalah setengahnya. Ya. Nah, tentukan suhu permukaan plat setelah 7 menit. Saya juga menghitung sini. Coba kita hitung suhu tengah-tengah, titik tengah setelah 7 menit. Artinya T0-nya berapa? Ya. Nah, kita lihat ini sudah diketahui ya. Kalian ada buku, sudah saya bagi. Ini dari tabel A3. Di belakang ya, buku di bagian belakang ada tabel A3. Sifat-sifat untuk kuningan. Ya. Kuningan ini apa namanya? Perunggu ya. Perunggu itu apa bahasa Inggris? Nah, ya. Nah, pada suhu ini ya, K-nya 110 kuningan. Rho-nya 8530, CP-nya 380, alfanya 339 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Nah, jadi kita tahu L-nya sekarang dari L itu adalah setengah tebal. Tebalnya tadi 4 cm, L-nya bagi 2 cm atau 0,02 meter. Ya. Nah, kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan 1 per bilangan Biot. Nah, ini tadi kan kita lihat ya. Nah, ininya kan 1 per bilangan Biot ini. Ya, dan kemudian kita hitung bilangan Fourier-nya ya. Nah, 1 per bilangan Biot K per HL, kita masukkan angkanya dapat 45,8. Kemudian bilangan Fourier-nya kita hitung 35,6. Nah, ini T0 kurang T hingga bagi TI dapat 0,46. Dari mana kita akan lihat ya. Nah, kita akan lihat ini. Ya. Nah, ini saya sudah perhatikan. Tadi kan kita 46 ya. 45,8 atau 46. Kita perhatikan ini bilangan Fourier-nya ini ada 30. 30, ini 50 ya. Jadi ini kita hitung 1 2 3 4 ya. Jadi tengah-tengahnya 40 ini. Nah, garisnya nggak pas sekali ketemu ya. Itu 40. Jadi 35 ini bilangan Fourier-nya 35,6 pasti di sini kan. Nah, ini 35 ya, sedikit ke kanan ya. 35 ke 6, 3 sedikit ke kanan. Kemudian bilangan 1 per bilangan Biot 45,8. Nah, kita lihat 45,8. Nah, ini ada 45. Ya, 45,8 ya. Nah, jadi sedikit di atasnya. Ya, sedikit di atasnya. Jadi kita
tulis dulu nih. Yang hijau, kelihatan garis ini ya. Garis hijau. Ini adalah bilangan untuk 35,6 ya. 35,6 ya. Nah, 35,6. Kemudian kita lihat bilangan biotnya yang 1 per bio. Nah, nih ya. Nah, yang garis hijau. Nah, ketemu di sini. Ketemu di sini, kemudian kita tarik ke kiri. Ya, ini ya. Nah, kita tarik ke kiri. Ini saya lingkari supaya kelihatan perpotongannya ya. Nah, tarik ke kiri. Nah, itu ya. Kurang pas ya. Agak ke bawah dikit mestinya garis saya ya. Agak sedikit ke bawah. Jadi kita lihat ini. Ini 0,4, ini 0,5. Kalau tengah-tengah kan, ini kan tengah-tengah lebih tinggi sedikit ya. Artinya 0,46 atau 0,47 ya. 0,46 atau 0,47. Jadi di buku berapa? Ah, ini 0,46 ya. Kalau saya tadi bacanya 0,47 ya. Kalau saya 0,47. Nah, ini kalau saya. Makanya saya tidak pernah nyebutnya sama dengan di sini. Adalah mendekati. Ya. Nah, kalau dia 0,47, 0,46 seperti buku kita hitung dulu. Berapa dia ya? Maka suhu titik tengahnya 279,2 ya. Nah, kalau dia 0,47, mana kalkulator saya ya. 0,47 kali 20 kurang 500. Tambah 500. 274 ya. 274,4. Nah, 274,4. Nah, ini kalau 0,47 ya. Nah, 274,4. Oke, itu adalah suhu di titik tengah. Sekarang kita ingin menghitung suhu juga kita catat dulu itu satu perbilangan biotnya ya, 45,8 ya. 45,8. Nah, ini tadi ya. Nah, kita lihat permukaan. Nah, kalau di permukaan, maka ini yang kita gunakan tadi ya. Nah, berapa tadi bilangan biotnya? 45,8 ya. Nah, ini X per L-nya ya. X per L-nya 1 kan permukaan kan? Yang ini jadi kita ambil garis bawah. Nah, ini kita lihat ini 10. Ya, garis ini 10, ini 100 ya. 10, 20, 30, 40. Nah, 40 ya. Nah, kita tadi 45 nih guys. Saya kurang geser, kurang ke kanan ya. Kurang ke kanan ininya. 45 itu ada tengah-tengah sini artinya. Ya. 10, 20, 30, 40. Nah, salah ya. Ini kan kalau kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 malahan ya. Ada 2 yang ininya. Jadi ini 10, ini 20 biasanya kalau log ya. 10, 30, 40, 45 di sini. Ya. Nah, sampai di sini. Ketemu dengan bawah, ini kan belum 1 ya. Nah, kita dapat ininya tetanya. Tetanya adalah 0, kita buat begini. 99. Ya. 0,99. Nah, cocok dengan buku ya. Cocok dengan buku. Nah, kita lihat. Kita tadi punya ini kan. Nah, ya. Nah, ini nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung kita hitung. Ya, karena kalau tadi ini kan kita belum tahu. Kalau kita langsung tadi kita kalau seperti ini tadi, ya, ini kan nggak ada ya kalau di buku nggak ada ngitung T0 kan, ya, T0 TI ya. Nah, jadi yang ada ini kan, oh ini tadi sudah ada ya, 0,4. Nah ini ya 0,46 ini dapat ya. Nah, jadi ya
T0 T ini kita sudah dapat ini. 0,46. Sedangkan ini ya, kan tadi kalau untung kita sudah hitung. Kalau sudah hitung kita bisa aja masukkan angkanya di sini ya. Kalau kita belum hitung T0 nih. Ya, kalau tadi kan 279 tadi ya. Nah, kalau kita belum hitung, kita hanya dapat ini, maka rumus ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, sama ini ya. T kurang D bagi ini kali ini sama ya. Sedang yang ini tadi 0,46. Ya, yang ini 0,99. Jadi terbalik nulisnya ini ya. 0,99 kali 0,46. Dapat 0,4555. Ya, kalau kita cari hitung suhu permukaannya didapat 282. Kalau kita 0,47 artinya berapa itu? Kita hitung aja. 0,99 kali 0,47. Tadi kita 0,47 ya. 4653. 4653 kali 20 kurang 500 tambah 500. Ya, 276,6. Ya. Nah, kita bisa juga hitung sebetulnya tadi ya. Sebetulnya hitung yang paling mudah sebetulnya hitung aja. Ini kan bilangan biotnya ya. 1/45,8 itu adalah 0,022 ya. Lebih kecil dari 0,1 kan? Lebih kecil dari 0,1 ya. Bilangan bionya lebih kecil dari 0,1. Artinya sebetulnya bisa pakai lam. Ya, kalau pakai lam coba kita hitung B-nya. Ya, masukkan angkanya dapat B-nya 0,00185. Kemudian kita hitung suhunya setelah 420 menit, masukkan 420 ya, dapat 279 ya. Nah, 279 kita 276,6 ya. Nah, kalau titik tengahnya berapa tadi kalau saya hitung tadi ya? 274 ya, 274,4 ya. Nah, atau ya 274,4 atau 279. Nah, ini kalau kita perhatikan ini dekat dengan yang tadi ya. Jadi suhunya itu di mana saja sama, cocok ya. Cocok. Kalau 0,46 tadi 279. Jadi asumsi lam bahwa suhu di mana saja sama itu ya mendekati lah ya. Yang tadi 279,2, ini 279 ya. Nah, kalau kita pakai ini tabel ya, pakai rumus tadi ya. Pakai rumus, bilangan bionya 0,0022, dari tabel 41 dapat lambda 1 0,1410, A1-nya 1,0033, ya. Bilangan Fourier-nya 35,6, kita hitung. Ini masukkan angkanya, ya. Ya, ini X per L-nya 1 ya. X per L-nya 1, ini 1 ya. Nah. Oh, titik tengah ya. Titik tengah ini X-nya 0 ya. X-nya 0. Jadi cos 01 kita masukkan, kita dapatkan 265. Suhu di ini, di titik tengah. Ya, titik tengah. Dan suhu di permukaan kita hitung 265,3. Nah, ini menggunakan rumus. Ya, ini 265,3. Jadi kalau artinya sebetulnya memang betul bisa kita gunakan lam. Nah, pertanyaannya, ini kan 265 kalau pakai rumus. Yang pakai apa namanya? Pakai diagram itu kan 282. Kenapa lebih besar, Pak? Ada yang bisa jawab? Ya, jawabnya sederhana karena kalau yang besar tadi kita pakai diagram. Pada waktu diagram menggesernya tadi ya, kalau pakai mistarnya geser dikit ya, atau mata kita kurang awas ya, jadi agak lari. Jadi saya
Kalau ditanya, saya lebih percaya pakai rumus ya daripada menggunakan yang pakai diagram. Nah, Pak, dengan bilangan apa? Dengan lam. Lam kan dapatnya tadi 279. Kita kan 265. Wih, banyak, Pak, 14 ya. Nah, ini juga kenapa? Karena ada ini tadi, masing-masing punya kelemahan. Yang pakai rumus bilangan Fouriernya mesti lebih besar dari 0,2 ya. Nah, ini juga ada kelemahan ya karena lebih besar, jadi ada penyederhanaan di rumus ya. Nah, kalau menggunakan ini juga asumsinya suhu di mana saja sama, yang sebetulnya tidak sama ya. Ini menggunakan tadi ya itu ya. Jadi kalau saya ditanya menggunakan lam atau menggunakan rumus ya, tapi soal kita karena kita sudah belajar ini, soal kita tugas kita untuk minggu ini adalah yang menggunakan diagram. Nanti bandingkan dengan yang menggunakan rumus ya. Yang menggunakan rumus kan sudah sekalian kerjakan ya, nanti soalnya sama yang itu. Menggunakan rumus berapa, bandingkan dengan menggunakan diagram Heisler tadi ya. Nah, contoh berikut adalah ini silinder panjang. Sebuah sebatang silinder panjang, diameternya 20 cm, terbuat dari stainless steel 304, ya, 304, keluar dari oven pada suhu seragam 600 derajat Celcius. Poros tersebut kemudian dibiarkan mendingin secara perlahan dalam ruang lingkungan pada suhu 200 derajat Celcius. Dengan koefisien perpindahan panas rata-rata 80 watt, ya, per meter kuadrat per K. Tentukan suhu di tengah poros 45 menit. Nah, jadi 45 menit T-nya ya. T sama dengan 45 kali 60 ya. Nah, 6, 24, 24, 27. 6 kali 4, 24, nah ya 23, 27 ya. 27, 270. Apa nih? 2700 second. Ya. Nah, 2700 second. Ya. Nah, kita hitung ya. Satu bilangan biot, satu per biot, ini ingat RO ya, bukan LC ya. Nah, bukan LC, dapat 1,86. Fouriernya 1,07 ya. 1,07. Kalau bilangan biotnya saja berapa? Satu bagian lebih ya, hampir setengah, Jadi kita tidak bisa menggunakan lam ya. Dan kemudian dari tabel A3 itu kita dapatkan sifat-sifat dari stainless steel 304 ya. Nah, ininya dapat 0,4 ya. T0-nya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Ininya tadi 1,07 ya. Nah, 1,86. Nah, ini agak mesti geser ke kanan dikit ya. 1,07. Ini kan 1 ya. 1,07. Ini 1, berapa tadi? 1,86. Nah, ini ada 1,8. 8 apa nih? Ya, 85 ya. Nah, ini 2. Jadi geser sedikit ke kanan. Ini sudah saya perbesar agak kanan. Kita ketemu di sini. Sebetulnya kalau kita lihat ini ya, itu lebih besar dari 0,4. Oh, enggak. Bukan ya. Kalau garis yang ini kita geser ke kanan. Tadi kan 1,07 ya. Nah, ini karena dia diagram digital, resolusinya agak rendah, agak susah kita gesernya sedikit ke kanan ya. Mestinya geser sedikit ke kanan, jadi perpotongannya pas di 0,4 ya. 0,4 kita dapatkan 0,4, tinggal dikali aja. T0 sama dengan 0,4 kali TI-nya berapa tadi? 600 kurang 200 tambah 200. Ini 400. 4 kali 6, 40, 160, 360. Nah, ya, 360. Ya. Nah, ini bercocok ya. Nah, jadi setelah 45 menit suhunya turun ke jadi 360. Kemudian kita hitung berapa Q-nya. Ya.
Q maksimumnya adalah MCP bagi beda suhu semuanya. Ya, dapat ini. Ya. Nah, rasio pindah panas dimensiosnya dari gambar 418 untuk silinder panjang. Ya, kita dapatkan ini ya, bilangan bio. Ini H ininya ya. Jadi kalau kita lihat ini, apa namanya, bilangan bio dan ini. Ini yang ini ya. Nah, ini yang bawah ini ya. Yang bawah ini. Nah, ya ini ada bilangan bionya ya. Bilangan bio tadi hampir setengah ya. 0,186 bagi 2. Bagi 1 bagi 186 bilangan bio. Itu hampir setengah di sini. Nah ini ya. Bilangan bio kuadrat kali bilangan Fourier. Ini alfa kuadrat. H kuadrat alfa T bagi K kuadrat. Ya. Nah itu kalau kita lihat di sini kita catat dulu tadi. Ya, berapa dari perhitungan kita. Ya, gambar ini. Ya, 186. Nah, bilangan bionya 0,537. Bionya 0,537. H kuadrat alfa T per K kuadrat itu sama dengan 0,309. Itu 31 ya. Nah, itu kalau kita balik ke sini. Mana tadi? Nah, ya, yang ini ya. Ini kita perbesar. Ke maksimum. Ya. H bio kuadrat Fourier-nya adalah 0,3. Nah, 0,3. Ini 0,1 di sini. Ya. Nah, ini ya 0,2, 0,3 yang sini. Ya, yang sini. Kita kalikan, tampakkan dia dengan 0,5. Nah, ketemu di sini. Ya. Nah, itu didapat 0,66 sekian. Ya, 0,62 ya. 0,62. Itu kalau diagramnya kalian nggak bisa pakai ini ya. Jangan seperti saya. Karena saya kan nggak begitu ini. Kalau kalian kan penting. Ya. Saya juga dulu saya perbesar ini gambar. Ya, gambarnya saya perbesar, foto di copy ke A3 ya. A3 supaya pas. Ya, dapat 0,62 jadi Q-nya sama dengan 0,62 kali Q max ya. Tinggal dikalikan dapat 29,360 ya. Atau 45 menit setelah pendinginan ya. Nah, solusi alternatifnya adalah menggunakan rumus. Bilangan bionya 0,537 ya. Kemudian untuk silinder untuk bio 0,537 dapat lambda satunya 0,97, A satunya 1,2. Kita masukkan di rumus, kita dapatkan ya 0,41. Kita masukkan dapat 364 derajat Celcius. Yang tadi kita dapatkan 360 ya. Nah, artinya memang ada sedikit perbedaan ya. Dan kemudian juga Q per Q max-nya 2 theta 0 bilangan apa? Bessel tipe J yang order 1 ya. Nah, lambda 1 bagi lambda 1 kita kalikan, kita masukkan 0,36. Jadi 0,36 30 1 20 ya. Kita 29,360. Kenapa ini beda, Pak? Ya, karena tadi kalau waktu kita lihat diagram ya, mata kita agak bergeser dikit atau tangan kita agak gemetaran ya. Agak ini. Jadi makanya kalau supaya mau pas menggunakan diagram, kita mesti memperbesar diagramnya menjadi seperti A3 supaya kita lebih pas melihatnya ya. Nah, ini diagram Hessler untuk bola ya. Untuk bola sama seperti tadi.
Sudah ada contohnya tadi kita gunakan untuk telur yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu. Ya. Nah, kemudian untuk mengerti ya, secara fisik apa sih bilangan Fourier tadi. Ya. Nah, bilangan Fourier itu kalau kita tulis tadi alfa T per L kuadrat, ya ini sama kita tambahkan ya 1 per L supaya sesuai dengan rumus bilangan apa namanya bilangan tambah dimensi, maka kita akan dapatkan laju panas dipindahkan secara konduksi sepanjang L ya dengan volume L3 bagi laju di mana panas disimpan dalam suatu benda dengan volume L3 ya. Jadi bilangan Fourier itu laju konduksi dibagi dengan laju disimpan ya. Oke. Kita save dulu. Save. Nah, ini layo. Oke. Yang berikut adalah kita lanjutkan mana tadi lanjutan masih transient. Tadi kalau bendanya tadi ya jelas bentuknya. Silinder panjang. Ya, peta apa balok plat panjang. Ya, bola. Ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya tidak seperti itu? Nah, ini yang akan kita bicarakan. Jadi pindah panas konduksi transient. Ini konduksi ya semi infinite ya, pada benda padat semi infinite ya. Semi infinite artinya semi tak hingga. Nah, kalau kita lihat bendanya, benda kalau kita lihat ya, benda seperti ini. Yang sini jelas permukaannya plat. Ke sebelah sininya tidak tahu berapa jauh bentuknya. Ya. Nah, kita perhatikan. Kita turunkan rumus dulu katanya. Ya. Rumusnya bagaimana? D kuadrat per dx kuadrat bagi 1 alfa dt per waktu. Ini kan rumus transient kita, rumus non steady state. Ya. Nah, kondisi batasnya pada X sama dengan 0, maka itu T permukaan di sisi kiri. Pada X sama dengan tak hingga, maka suhunya sama dengan suhu awal benda. Ya. Nah, kemudian pada kondisi awal, di mana saja benda itu suhunya seragam, yaitu TI. Ya. Nah, teknik pemisahan variabel tidak berlaku pada kasus ini, karena mediumnya infinite. Kalau tadi tidak infinite, sudah kita selesaikan pada bagian awal. Ya. Nah, ada pendekatan lagi yang digunakan orang yang cukup inovatif adalah dengan menggunakan variabel yang kita sebut similaritas. Variabel similaritas atau variabel kesamaan. Ya. Variabel kesamaannya itu adalah apa ini? N ya, N neta itu sama dengan X bagi akar 4 alfa T. Dari mana ini Pak? Ya tidak usah kita tanyakan karena biarlah kawan-kawan kita di MIPA matematik yang memikirkannya ya. Kita hanya penggunanya saja. Nah, kalau T neta X bagi 4 alfa, maka persamaan ini, yang ini, ya, kalau kita sebutkan ini, apa neta tadi, X
bagi 4 kurang alfa, maka dt per dt bisa kita tulis dt per dn kali dn per dt. Ini kan kalau boleh ditulis begini, kenapa? Karena ini kan saling menghilangkan, ya. Jadi masih sama dia. Nah, dt dn-nya kita taruh di belakang sini. dn dt-nya ini kita ambil diferensialnya, ya. Kita dapatkan ini, ya. Kita dapatkan itu. Dari mana Pak? Kok bisa? Ya, saya kasih lihat dulu ya. Nah, ini kalau n, ya, n-nya sama dengan x bagi akar tadi 4 alfa t, ya, bisa kita tulis x bagi akar 4 alfa atau 2 alfa sebetulnya, ya. 2 alfa kali t pangkat setengah. Atau bisa kita tulis neta tadi x bagi akar 4 alfa kali t pangkat min setengah. Karena dia naik ke atas, ya. Nah, kita turunkan dn per dt waktu ini, ya. Setengahnya ke depan jadi min setengah kali x t kurang 1 jadi min 3/2 bagi 4 alfa. Sama dengan min setengah kali x bagi akar 4 alfa kali t pangkat 3/2. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke sini, t-nya bisa keluar 1. Ya. Setengah xt 2-nya, ya. Ya. Nah, jadi kita bisa tulis sekarang x ini, ya, 2t, ya. 1/2t x bagi 2t kali 1 per akar 4 alfa t. Ya. Itu sudah, jadi itu cara menurunkannya dn dt. Nah, ini dia. Ya. Minus x 2t akar 4 alfa t dt dn. Ya, jadi ini sudah. Nah, sekarang dt dx. dt dx, dt dn, dn dx, ya. dn dx, x-nya tadi kan di atas, ya. Jadi satu kali turunkan kita dapat ini satu saja. Ini masih 4 alfa t, ya, dt dn. Kemudian kita turunkan satu kali lagi, ya. dt dn, dt dx, ya. Nah, artinya kita punya ini satu lagi. ddn, dt dx, dn dx. dn dx adalah 1 per ini kan? dt dx, ya. dt dx, dn dx. Oke, dt dx. Nah, ini, ya, dt dx kita dapatkan ini tadi. Ini dt dx kali dn dx, ya. dn dx adalah sama dengan ini juga kan? dn dx 1 per akar 4, ya. 1 per akar 4 karena 2 jadi, ya, jadinya akarnya bisa hilang, ya. Akarnya bisa hilang. Jadi d kuadrat t dx itu sama dengan d kuadrat t dn kuadrat, ya. Nah, kita tulis d kuadrat t dx kuadrat, ya. Ini kita tulis d kuadrat t dx kuadrat sama dengan tadi 1 per alfa dt. Nah, yang ini itu sama dengan ini tadi, ya. Ini, ya, 1 per 4 alfa t. 1 per 4 alfa t d kuadrat t dn kuadrat. Sama dengan 1 per alfa
kali ini. Ya, 1/T X per akar 4 alfa T. Ya, dt dn. Nah, ya. Nah, ini oh, ini ada duanya ya, ada angka duanya. Sorry, ini ada angka 2. Ya. Nah, ini ada 2 ya. Coret. Jadi angka 2 di sini ya. Nah, alfa, T. Ya. Nah, ini N kan? Ini ada 2, duanya naik ke sini sehingga kita bisa dapatkan D kuadrat T dn kuadrat sama dengan 2, ada minus ini ya, minus 2 N dt dn ya. Nah, ini ya, yang ini. Bukan. Nah, bukan ini. Ini ya. Itu datangnya dari sana. Ya. Di mana T pada waktu X sama dengan 0 itu TS dan T tetanya meninggi tak tinggal. Nah, ininya TI ya. Nah, ini ada beberapa pecahan. Jadi kalau pemecahannya kalau sekarang kita misalkan lagi W sama dengan DTDN, ini sama dengan W. Ini kan sudah sama ya. Jadi ini bisa persamaan sekarang ini menjadi persamaan partial differential equation. Persamaan diferensial parsial ya, ininya sudah sama. Ya, kalau ini sama dengan W, maka ini D dn W. Ya. dW dn sama dengan minus 2NW ya. Nah, W-nya pindah ke sini, dn-nya naik ke atas, jadi dW per W, dn per n. Ini kalau kita integralkan kita dapat ln W. Ya, integral ini kalau kita integralkan dapat n kuadrat ya, n kuadrat tambah C0 ya. Nah, W sama dengan C1E pangkat ini ya. Nah, ini kan W ya. Ini dapat W, kita tahu W adalah dt dn ya. Nah, kita bisa cari T-nya ya. Nah, C1 adalah log C0. Ya. Kemudian kita substitusikan kembali, kita dapat ini. Nah, ini kita sebut sebagai bilangan error function ya. Error function. Dan ini kalau kita integralkan kembali kita dapatkan C1-nya ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita susun kembali, kita dapatkan persamaan itu menjadi persamaan umum kita adalah ini. T kurang TS. TS ini ya, perhatikan TS ya. Bukan T tak hingga ya. TS. T kurang TS bagi TI kurang TS itu sama dengan 2 ini bilangan error disebut. Nah, ini sebut error ini sama dengan 1 kurang ERFC on. C ini error function complementary. Ya. Complementary error function. Ya. Dan error function ini ya, ini ada tabel. Tabel 43 error function complementary. Nah, ini sudah ada Excel-nya. Ya. Ada Excel-nya. Kita bisa lihat mana tadi Excel-nya sudah saya buat. Ya. Kita share juga. Mana A-nya ya. Nah, ini tinggal kita terserah kita mau buat bagaimana. Ya. Nah, sama seperti tadi juga bisa kita lihat tabelnya. Tabelnya berapa per berapa tabel.
tabel per 0,02. 0, A3 tambah ya. Nah, ini sama ya. Kita ambil tadi ini, kita truk error. Nah, ada error, ini ada ERCFC ya. Error complementary ya, returns the complementary error function. Kita oke. Nah, ini X-nya mana? X-nya tinggal kita cari nih. Nah, ya. Oke. Ya, tinggal kita copy, kita tempel aja. Ya. Kita lihat 0,2. 0,2. Ini kita perbesar supaya kalian bisa lihat. 0,2 RFC-nya adalah 0,77297. Kita lihat di ini kita. Ya. Nah, 0,77 saya catat dulu tadi. 0,77297 ya. Kita lihat di ini kita. Nah, ini. Ya, 0,2 mana? Nah, ini ya. 0,2. Nah, jadi 0 kita tadi kan 0,77297. Nah, ini 0,77 karena pembulatan ya. Jadi kalau ini tinggal pakai rumus di Excel saja ya. Nah, rumus ini ya ada berbagai kasus juga ya. Kasusnya pertama TS-nya konstan. TS-nya konstan kita pakai rumus yang 445 ini. Ya, RFC sama dengan ini. Ya. Ya, ya. Kemudian kasus kedua ada heat flux yang diketahui di ujung. Ya. Maka TXT ini suhu di titik dimanapun ya kurang TI itu sama dengan KQS flux-nya bagi K kali ini. Nah, ini perhatikan ini ada error function, ada X kali error function ya. Kemudian ada konveksi di permukaan. Nah, ada konveksi. Ini sama juga ada error function di sini ya. Nah, ini ada E ya, EXP ini artinya E pangkat. E pangkat ini kali error function lagi di sini. Ya. Ada pulsa energi artinya tembakan ya di permukaan sebesar energinya ini konstan ya. Maka TXTI itu adalah ES besarnya energi ini dibagi K. Nah, ini E pangkat ya, jadi tidak pakai error function ya. Nah, perhatikan kasus 1 2 3 itu amat berdekatan ya. Di kasus pertama permukaannya X sama dengan 0, di bawah dijadikan suhunya sama dengan TS pada waktu T sama dengan 0. Dan suhunya dibuat konstan sepanjang waktu. Dalam kasus 3, permukaan dipaparkan dengan konveksi menggunakan suatu fluida pada suhu teratur. Ya, T tak hingga dengan koefisien pindah panas H. Ya. Nah, ini ya. Oke, ini ada contoh. Kedalaman minimum untuk menanam pipa. Jadi kalau di negara 4 musim ini penting sekali agar bagaimana suhunya air dalam pipa tidak pecah. Nah, ini baru-baru ini minggu lalu ya di Texas ada badai salju, badai dingin sehingga banyak orang nggak dapat air pump. Kenapa? Karena pipa pumpnya pecah.
Kenapa begitu, Pak? Ya, karena mereka nanam pipanya kurang dalam, karena jarang sekali di Texas kena badai salju. Ini mungkin sudah 50 tahun baru ini ya, atau 35 tahun lah ya baru kali ini. Sehingga untuk apa dalam-dalam, karena makin dalam makin biaya. Nah ini contohnya, ini tanah, di atasnya suhunya -10, ya. Kita inginkan air di dalam ini suhunya 15 derajat supaya tidak beku. Nah, kemudian kita lihat tanah, ya, tanah itu K-nya 0,4, alfanya 0,15 kali 10 per 6, ya. Nah, kita masukkan, ya, karena tadi di sininya H tidak diketahui atau dianggap besar, H, maka H kali ini adalah tak hingga. Sehingga rumusnya 1 kurang ini TXT sama dengan 1 kurang ini sama dengan 0,6. Ya. Nah, dari gambar 423 kita dapatkan E-nya adalah 0,36. Kita perhatikan bahwa T tadi 90 hari ya. Ya, selama 3 bulan tidak beku. Kali 24 jam itu 7,78 kali 10 pangkat 6 second. Sehingga X-nya adalah, tinggal kita masukkan di rumus, 0,77 meter. Ya, jadinya apa namanya? Pipanya mesti ditanam minimal 77 cm. Ya. Nah, ini juga sama kalau kita tadi yang lalu kita sudah bicarakan bagaimana kalau nanam pipa dalam kabel ya, kabel dalam tanah. Ya, ada alternatif solusi, kita gunakan rumus ini. Ya, di atasnya tadi suhu awalnya 0. Ya, TI-nya 15, TS-nya -10. Ya, ininya 15, suhu airnya, kita masukkan error function. Ya, kita dapatkan ini yang ini. Ya, -15 bagi -25 kita dapat 0,6. Ya. Nah, berbasis ini kita dapatkan ini 0,37 dimasukkan di rumus kita dapatkan 0,8 meter ya, hampir sama ya. Nah, ini kesalahannya karena baca diagram ya. Ini tabel 43 ya, pada waktu baca diagram mungkin ada kekeliruan sedikit. Nah, ini ya. Nah, ini bagaimana cara melihatnya ini tadi ya. Nah, ini ya. Sebelah kiri sini ini ada ini kan, error function. Ini sama dengan 0,6. Kita tarik, kita temu ininya tadi yang tak hingga. Ya, tak hingga. Kita temu ini, tarik ke bawah, ketemu ini. Ya, X bagi 2 alfa T. Ya. Nah, T kan diketahui, alfa diketahui, ini diketahui, ya. Maka X bisa dihitung, ya. Nah, ini. Ya, X-nya bisa dihitung. Nah, itu untuk benda semi infinite. Nah, kemudian ada benda yang finite. Finite itu tetap. Kalau tadi asumsi kita kalau silindernya panjang. Gimana kalau silindernya pendek? Seperti kaleng ya, makanan kaleng itu silindernya pendek, atau pempek lenjer kita potong-potong mau kita goreng. Ya. Nah, itu tidak bisa kita gunakan yang semi infinite. Jadi sudah diketahui orang kalau seperti gambar yang 426 ya, 426 ini sebenarnya adalah hasil perkalian bidang datar dengan bidang datar infinite dengan silinder yang panjang. Hasil potongannya itu dapatlah silinder per
potongan. Demikian juga kalau kita punya balok, ya. Balok itu hasil permukaan dua bidang datar, sehingga bisa kita kalikan. Jadi kalau silinder seperti ini, ya, maka T fungsi R X T kurangnya tak hingga bagi TI kurang tak hingga, itu sama dengan TXT kurang T bagi TI kurang tak hingga, kali bidang datar, ya, kali TRT T tak hingga bagi TI T tak hingga, silinder panjang. Ya. Nah, kalau dia bidang balok, ya, nah, seperti ini. Theta balok dikali theta bidang datar dikali theta bidang datar untuk X dan Y-nya yang berbeda, ya. Ya. Nah, ini kemudian kita bisa lihat ini ada semi infinite. Jadi tinggal kita kalikan saja, ini ada gambar berbagai ini. Nah, contoh, ya, pendinginan suatu silinder brush ini apa namanya? Kuningan pendek. Satu kuningan pendek, diameternya 10 cm, tingginya 12 cm. Pada awalnya mempunyai suhu seragam TI 120 derajat Celcius. Silindernya sekarang ditempatkan di ruangan atmosfer pada suhu 25 derajat Celcius, di mana pindah panasnya terjadi melalui konveksi dengan koefisien konveksinya H60 Watt per meter persegi. Hitunglah suhu di tengah-tengah silinder dan dua di tengah silinder di permukaan. Ya, tengah silinder tapi di permukaan. Ya. 15 menit setelah mulainya pendinginan. Ya. Nah, kita ambil sifat-sifat kuningan tadi, tabel A3. Ya. Kita hitung. Jadi ini hasil kali, ya. Hasil kali bidang datar dan silinder panjang. Nah, bidang datar. Dulu kita hitung 1 per BI-nya 30,6. Ya. Bilangan Fourier-nya 8,48. Ya. Nah, ini bidang datarnya, tetanya kita dapatkan 0,8. Nah, ini bisa lihat dari diagram, ya. Dari diagram ataupun dihitung. Dihitung menggunakan rumus. Ya. Kemudian juga di tengah-tengah silinder. Nah, bilangan Fourier-nya sama, ini 12,2. Beda, ya, bilangan Fourier-nya beda. Karena ini tadi per L kuadrat, ini per R0 kuadrat. Jadi beda, ya, hasilnya 12,2. Satu bilangan bionya, perhatikan ini, ya, KH R0. Ya, 110 bagi 60 kali 0,5, 36,7. Kita lihat diagram Heisler yang untuk silinder, kita dapatkan tetanya adalah 0,5. Ya. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan aja. Suhu titik 0 di tengah-tengah sini. 0 untuk R, 0 untuk L, untuk Z panjangnya. T kurang T tak hingga bagi T kurang T hingga. Ini, ya. Theta dinding 0T, theta silinder 0T, 0,8 kali 0,5 dapat 0,4. Sehingga bisa kita hitungkan T00T. Ya, kita dapatkan dengan rumus kita dapatkan 63 derajat Celcius, ya. Nah, ini bisa kita hitung juga menggunakan rumus tentunya, ya. Kemudian suhu di permukaan. Nah, ini suhu permukaan dulu. Suhu permukaan di bidang datar. Ini X per L-nya 1, 936, diagram dapat 0,98.
Ya. Perhatikan ini TLT. TLT kurang ini bagi TI kurang ini. TLT kurang ini bagi T0 kurang ini T0 per TI. Ya. Nah, ini sudah diketahui 0,8, yang ini tahu 0,98. Sehingga dari hasil ini kita dapatkan, perkaliannya kita dapat 0,784. Ya. Sehingga nah ya, ini bidang pendek ya, ini bidang datar, ini silinder, tinggal dikalikan 0,74, terbalik ya ini ya. Oh ya, 0,784 kali silinder tadi 0,5, dapatnya 0,392. Ya. Nah, kita masukkan di rumus, tinggal kita kali-kalikan, kita dapatkan suhunya 62,2. Ya. Nah, yang tadi kita dapatkan 63, jadi hampir mendekati. Nah, ini kalau dilihat gambarnya ya, inilah yang di garis biru. Garis biru untuk mendapatkan tetanol. Ya. Nah. Oh, ini tadi sudah ya. Nah, ini ada perusahaan mengenai rumus, ini tinggal kalian baca karena ini contoh ya, contoh. Jadi yang ini tadi yang kita buat ini tadi barusan, yang silinder. Ini ada setelah kita bicara, saya sudah buat juga dengan rumus, menggunakan rumus bilangan BI-nya 1 per BI-nya 30,6 ya, atau BI-nya 1 per 30,6 sama 0,003 ya. Nah, kita satu dapat lambda satunya sekian, A satunya sekian. Kita gunakan rumus ya. Kita dapatkan bulatkan 0,8. Demikian juga dengan cara yang sama untuk silinder, kita dapatkan tetanya 0,3935. Ya. Oke, ini tinggal dibaca karena sama dengan ini ya. Nah, ini silinder tadi ya. Nah, ini juga contoh ya, contoh tinggal diikuti saja. Ya, sudah ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada? Ayu Anggra ini paham? Iya, Pak. Oke, bisa ya. Kalau nanti di ini kan bisa ya. Rizky Al-Fajri? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Sekarang ada kuis kecil. Kuisnya saya tulis di chat atau di sini aja. Ini tadi. Tambahkan satu halaman di sini. Jawabnya di chat. Ya. Nah, pertanyaannya. Kenapa share lagi.
Kenapa? Hasil perhitungan menggunakan rumus selalu lebih kecil hasilnya dibanding menggunakan tabel, menggunakan diagram. Pada pindah panas transient non. Oke, silakan dijawab dalam chat ya. Oke, ya, waktunya habis. Saya lihat, nah belum semua nih jawab. Masih kasih waktu 1 menit lagi. Ya, yang enggak jawab dianggap nggak hadir, karena ini sekalian untuk cek, ya, cek kehadiran. Karena kalau kalian tulis di sini, kalian sama dengan mengisi apa namanya, mengisi daftar hadir, ya. Jadi kalau enggak ngisi dianggap tidak hadir. Oke ya. Oke, bahan kita sudah habis. Kita lanjutkan minggu depan ya dengan ini apa namanya, numerik ya, pindah panas numerik. Jadi tolong dibaca buku
ya, karena agak agak panjang materinya ya, agak banyak materinya. Saya terpaksa mesti bicara agak cepat karena kita hanya punya waktu kuliah 1 minggu, kemudian minggu berikutnya kita akan ujian ya, kita akan ujian. Oke? Pak, Ya. untuk yang tempat pengumpulan laporan metode LAM yang kemarin itu belum ada, Pak. Oh ya, oh lupa, nggak diingatkan ya. Ya. Nanti saya buat ya, hari ini nanti dikumpul ya, habis ini. Oke? Iya, Pak. Oke. Rizky Al-Fajri, hidupkan ininya. Kita si Rizky yang berdoa tutup bagi kita. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Sekian kuliah kita. Semoga menjadi berkah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.